Jangan lupa like and subscribe channel ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita, sehingga di siang hari ini kita masih dapat berkumpul bersama dalam rangka ta'lim rutin setiap ba'da zuhur. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, ilmu yang barokah untuk kita semua. Salawat dan iring salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua baginda umatnya yang senantiasa selalu menyampaikan salawat dan salam kepadanya, mau mengikuti apa saja yang diajarkannya, bersama harapan nanti kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini tema ta'lim kita yakni mengenai nama-nama keturunan iblis beserta tugas-tugasnya. Iblis adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari api. Dia diciptakan dari golongan jin, akan tetapi ia sangatlah ingkar kepada Allah, sangatlah membangkang kepada Allah. Dalam puncak pembangkangannya, ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, ia enggan bersujud karena ia merasa penciptaannya jauh lebih mulia daripada Adam. Kemudian iblis sangatlah dendam kepada Adam beserta anak cucunya, dan kita adalah bagian dari anak cucu Adam. Maka sebisa mungkin iblis akan menyesatkan Adam beserta anak cucunya sampai kebanyakan mereka sedikit sekali yang bersyukur, yang taat kepada Allah. Makanya hendaknya kita jadikan iblis sebagai musuh sekalipun dia tidak terlihat. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka anggaplah ia sebagai musuh. Jangan dijadikan sebagai teman. Manakala kita jadikan ia sebagai teman dekat, maka ia akan membuat kita tersesat semakin jauh. Hanya iblis yang tidak akan bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Jin, ketika Allah berkenan untuk memberikan hidayah, maka Allah hantarkan hidayahnya. Manusia, ketika Allah sertakan hidayah, maka manusia itu akan taat kepada Allah. Akan tetapi khusus untuk iblis, hidayahnya tercabut karena iblis sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keturunan-keturunan iblis dikutip dari pakar tafsir terkemuka yakni Syekh Abdul Rauf An-Nawawi, bahwasanya keturunan dan prajurit iblis dan tugas-tugasnya diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada yang namanya setan as-sabru. Apa tugas setan as-sabru ini? Tugas setan as-sabru ini yakni ditugaskan untuk membuat kita sedih, galau, merana, histeris, putus asa. Jadi setan ini mencoba agar supaya manakala kita ditimpa musibah, maka setan asyabru ini akan membuat kita sedih yang berlebih-lebihan sehingga kita merata. Enggak terima kepergian orang tua kita yang meninggal, merata, sedih berkepanjangan, putus cinta, mau bunuh diri, apalagi dendam, dibuat depresi. Jadi tugasnya setan asyabru ini, jadi tugasnya
membuat orang kehilangan kesabaran, nggak mau sabar dia. Manakala kita mau sabar, insya Allah kita bagian orang yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbus shabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Jadi lawannya setan asyabru ini yakni dengan kesabaran. Kalau kita nggak sabar, maka berarti ada setan asyabru yang sedang mengompor-ngompori kita, yang sedang membisik-bisiki kita. Apa tugasnya asyabru? Membuat kita tidak sabar, sedih berkepanjangan, depresi, putus asa. Yang kedua ada namanya setan al-a'war. Apa tugas setan al-a'war ini? Tugas setan al-a'war ini membisik-bisiki anak cucu Adam untuk berbuat maksiat kepada Allah, berzina, pikiran-pikiran keras, jorok. Itu tugasnya setan al-a'war. Melihat laki-laki ketemuan dengan perempuan, mulai nanti jatuh cinta, mulai nanti hanya sebatas pegang-pegangan, peluk-pelukan, cium-ciuman. Itu yang bisik-bisikin, itu namanya setan al-a'war. Ditambah gairah nafsunya, udah lakuin aja, nggak ada siapa-siapa, udah. Nah, itu namanya ada setan al-a'war yang tugasnya membuat atau menggoda anak cucu Adam untuk bermaksiat atau berzina. Yang ketiga ada nama setan setan as-saut. Apa tugas setan as-saut ini? Yakni tugasnya menyebarkan berita hoax. Tukang fitnah, tugasnya buat orang menyebarkan isu-isu, kemudian berita bohong, fitnah-fitnah, ngibah, ngomongin orang. Nah, ini tugasnya setan as-saut. Nah, maka kalau kita tukang fitnah, ngomongin orang yang nggak benar, nah, al-fitnah itu asatu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari membunuh. Kenapa kok bisa dibilang lebih kejam? Karena dibuat si penderitanya menderita berlahan-lahan. Enak kalau langsung tusuk mati. Ini mah enggak, diejek dulu, dihina dulu, dia dijauhi, dikucili, lama-lama menderita sampai mati. Kenapa? Gara-gara fitnah. Maka kalau kita biasa berdusta, nyebarin isu bohong, berarti ada setan atau yang ada di sekitar kita. Apa tugas setan itu? Nyebarin berita hoax. Ada namanya yang keempat setan ad-dasim. Nah, setan ad-dasim ini biasanya setan rumahan. Nah, karena dia tinggal di rumah-rumah. Apa tugas setan ad-dasim ini? Tugas setan ad-dasim ini membuat cekcok rumah tangga, membuat rumah tangga hancur berantakan, cekcok, berkelahi, pokoknya nggak betah, sehingga berujung dengan perceraian. Kalau ada suami istri cekcok, berkelahi, ini tugasnya setan dasim. Makanya paling enak kerja setan dasim ini. Di samping dia buat cekcok, bubarin keharmonisan rumah tangga, biasanya setan dasim ini ikut bersama orang yang ada di rumah itu aktivitas. Yang makan, setan dasim ikut makan. Kalau nggak pakai doa. Yang tidur di rumah, setan dasim ikut. Makanya gemuk-gemuk setan dasimnya di rumah. Wajar kalau rumahnya bawahnya panas, nggak dipakai ibadah, karena setan dasim. Jadi tugas setan dasim ini
membuat atau meletakkan keharmonisan rumah tangga. Adapun selanjutnya yakni yang kelima, ada namanya setan zalambur. Apa namanya? Setan zalambur. Setan zalambur ini setan yang biasa nongkrong di pasar. Ini spesialis setan zalambur ini, spesialis setan yang biasa nongkrong di pasar. Semua terjadi dosa yang ada di pasar itu tugasnya setan zalambur. Apa aja? Yang pertama, si pembelinya dibuat boros. Punya duit 1 juta, pokoknya harus habis. Kenapa? Boros. Ya pokoknya pengen aja ngabisin duit. Mau butuh nggak butuh beli. Boros itu segala sesuatu di luar kebutuhan, namanya boros. Kaki sepasang, beli sendal jepit 10, boros. Adapun si penjualnya dibisikin sama setan zalambur untuk apa? Untuk supaya berdusta, curang. Barang timbang nggak nyampe sekilo. Ada yang kayak gitu. Barang dibilang ini barangnya bagus, aslinya busuk, jelek, robek. Nah ini tugasnya setan zalambur, dia penguasa pasar. Ada gengnya, ada spesialisnya. Jadi apa tugasnya setan zalambur? Membuat apa? Melakukan boros. Dia setan zalambur ini adalah setan pasar. Pokoknya terjadi dosa di pasar itu kebanyakan perbuatan dari setan zalambur. Membuat si pedagangnya berdusta, si pembelinya melakukan boros. Yang keenam, ada nama setan walhan. Namanya apa? Walhan. Setan walhan. Apa tugas setan walhan ini? Membuat kita ragu-ragu, was-was dalam sholat. Nah, bukan dalam sholat, dalam berwudu, dalam bersuci. Kalau setan khusus buat sholat, nama setan konza. Kalau walhan ini tugasnya buat ragu-ragu dalam bersuci. Wudu dibuat kayak mau buang angin nggak ya? Ulang lagi lah. Mau wudu lagi, kok kayaknya buang angin ini, ulang lagi lah. Tuh. Dibuat ragu-ragu, was-was, udah belum ya? Kena enggak ya? Ini tugasnya setan walhan. Biar kamu kenal nama-nama setan. Kalau kuntilanak aja, kuntilanak mah receh ya. Ini nih bos-bosnya nih. Nah, ini bos-bosnya. Kayak mandi berlebihan pakai air. Nah, ini tugasnya setan walhan. Berlama-lama di WC. Jadi tugasnya setan walhan. Yang ketujuh, ada namanya setan konzab. Setan konzab ini spesialis setan ngeganggu sholat. Makanya orang-orang yang males sholat itu, ini namanya dia diganggu sama setan konzab. Kayak hidupnya masih lama aja, kayak surga itu punya kakeknya, kayak neraka itu udah kebal. Maka orang-orang yang nggak sholat ini diganggu sama setan konzab. Nah, ingat ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Hidup itu nunggunya apa? Nunggu kaya belum tentu. Mau jadi lurah belum tentu. Mau jadi camat belum tentu. Ya, mati adalah suatu yang pasti. Sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan, ketaatan. Hidup dunia sebentar, sampai kapan? 50, 60, 70 mati, habis mati jadi tanah. Enggak. Pindah ke alam barzakh. Pintu gerbangnya neraka. Kalau dia bawa amal baik dapat nikmat surga, dibukakan taman-taman surga. Kalau dia bawa amal buruk,
dipersempit lagi sampai rusuknya bersilah-silah. Makanya jangan dianggap remeh akhirat itu. Akhirat itu sifatnya kekal. Makanya sholat tuh jangan dibuat mainan, apalagi nggak sholat. Kalau di dunianya aja sudah susah, sudah sulit, jangan cari lagi di akhirat. Ya, ingat akhirat itu pahami dengan iman. Kalau pahami dengan akal nggak nyampe. Kalau dia pahami akhirat itu dengan akal nggak bakalan nyampe. Pahami dengan iman. Allah kasih 24 jam untuk kita hidup di dunia. Makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, mati. Seperti bulu, seperti hewan. Kalau hidupnya makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, mati. Kecil, dulu anak-anak, sekarang udah punya anak. Nanti kamu ngerasa nih, anak-anak kan sekarang nanti 10 tahun yang akan datang, tahunnya udah punya anak. Makanya jangan dianggap remeh. Biarin kita bekerja hanya 25 menit ngejar akhirat, sholat 5 waktu, maghrib, isya, subuh, kasih 5 menit untuk ngadep Allah. Jangan dipakai mainan semua, jangan dipakai kerja semua. Ada kerja untuk akhirat. Ya, sesukses-suksesnya orang manakala orang itu tahu siapa Tuhannya dan mau tunduk patuh sama perintah Tuhannya. Jangan dibilang sukses walaupun dia punya banyak duit, dia bangun istana, tapi nggak mau sholat, percuma. Hidupnya hanya untuk dihabiskan di dunia, maka Allah lihatnya hina seperti bangkai yang berjalan. Biar kamu nanti hidupnya sederhana tapi mau taat. Ya, itu lebih baik. Kamu lebih kaya. Kaya apa? Kaya hati. Laisal ghina an kasratil aradi wal ghina hati. Kaya itu hakikatnya bukan kaya harta, tapi kaya hati. Jadi setan kondak tugasnya membuat malas ibadah, dibuat gak khusyuk, dibuat mikirin lupa naruh dompet, ketemu. Nah, itu tugasnya setan kontak. Benang layangan saya di mana ya? Barang sholat, ditaruh di situ. Nah, itu tugasnya setan. Ada spesial setan untuk sholat. Jadi 7 yang paling dominan, raja-rajanya. Apa aja setannya tadi itu? Yang pertama namanya setan asyabru. Tugasnya membuat kita supaya nggak sabar menghadapi cobaan. Yang kedua setan al-a'war. Tugasnya apa? Membuat kita membuat kita melakukan maksiat kepada Allah. Ada namanya setan as-sawt. Apa tugas setan as-sawt ini? Nyebarin berita hoax. Yang keempat setan dasim, setan rumahan. Tugasnya buat cekcok rumah tangga. Ada namanya zalanbur, namanya setan pasar. Tugasnya habisin duit, nipu-nipu. Setan walhan, tugasnya buat was-was dalam bersuci, berwudu. Ada namanya setan konzab, tugasnya mengganggu sholat. Kamu harus tahu. Jangan kuntilanak genderuwo aja, itu mereceh. Setan receh itu namanya. Ini kapten-kaptennya. Kalau kamu tahu kaptennya, saya kok uduk sering lupa ya, kok sering buang angin ya. Berarti setan walhan yang diganggu saya. Kok sholat kok dibuat layangannya ketemu ya? Ini berarti setan kondan. Kok kalau ke pasar bawaannya pengen ngabisin duit ya? Ini tugasnya setan dalam kubur. Tahu nama-nama setan. Ya. Nanti kalau ketemu di jalan, nama Rahman, saya adalah jalan kubur. Saya enggak. Tahu, makanya bawa duit ke pasar cuma 5.000. 45.000-nya taruh di rumah, takut boros. Tuh. Ini mah ya boleh
yang 45.000-nya ditaruh di rumah, bawa 25.000, ngutangnya 100.000 kan di pasar. 4 bawa duit 5.000. Ngutangnya 45.000 di situ. Sama aja. Jaga warung dibuat lalai, hati-hati. Itu ada talanburnya. Ya, sama-sama setan. Selamat kenalan dengan setannya. Semoga nggak tertipu. Ya, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari setan. Gimana doanya? Ya, tahu ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang